Widih, lagi pada ngapain tuh? Oh, kalau aku seperti biasa, scroll TikTok lah, ngapain lagi? Kalau kamu, Ra, lagi ngapain? Kelihatannya lagi fokus banget tuh, tumben banget buka-buka buku. Iya nih, tumben banget si Clara baca-baca buku. Oh, kalau aku ini lagi baca-baca buku materi-materi yang dipelajari di kampus. Oh, mau UAS ya? Pantesan tiba-tiba rajin. Iya dong, harus rajin kan mau UAS biar dapat nilainya bagus. Jadi harus banyak-banyak belajar gitu kan. Widih, yang mau pada UAS, yuk semangat-semangat. UASnya semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan ya. Wah, udah azan tuh. Kita sholat dulu yuk. Ntar aja lah, baru juga azan. Toh waktunya juga masih lama kok. Ya udah, nanti aja lah. Baru juga azan, waktunya juga masih panjang. Bener apa yang dibilang sama si Rara tuh. Kalau mendengar azan tuh sebaiknya langsung ambil wudhu, gelarin sejadah, langsung sholat, jangan menunda-nunda sholat. Karena kalau seseorang yang meninggalkan sholat itu adalah salah satu dosa yang besar. Jadi kalau mendengar azan, yuk kita langsung sholat yuk. Kan nanti main HP dan juga baca-baca bukunya bisa dilanjut nanti. Masa scroll tok-tok yang berjam-jam aja mampu, baca buku berlembar-lembar aja mampu, masa sholat yang cuma 5 menit aja banyak ngeluhnya, banyak dinanti-nanti, banyak ditunda-tunda. Yuk kita sholat aja yuk. Wah, ya juga ya. Ya udah, yuk kita sholat aja. Iya ya, ya udah, yuk kita sholat berjamaah bersama-sama. Nah, itu dia video yang telah kami buat, yaitu permasalahannya adalah banyak sekali orang-orang zaman sekarang yang menunda-nunda sholat. Ketika mereka mendengar azan, mereka tidak langsung bergegas untuk melaksanakan sholat, tetapi mereka sering sekali asik dengan kegiatan yang mereka lakukan, sehingga mereka menunda-nunda sholat dan mengakhir-akhirkan waktu sholat. Serta cara mengatasinya adalah yang pertama dengan mengingatkan mereka bahwa sholat itu adalah wajib dan jangan pernah kita untuk meninggalkan sholat, karena jika kita meninggalkan sholat itu adalah salah satu dosa besar. Yang kedua adalah dengan cara mengajaknya langsung mereka untuk melaksanakan sholat bersama kita.
aku berjalan, aku merasakan kedamaian yang tak terkira. Ya, sebuah kedamaian yang tak akan pernah kudapatkan di tempat lain. Di manakah itu? Di bumiku tercinta, Indonesia. Negeri yang begitu elok dan permai dengan nyanyian alam. Ingin selalu aku berada di sini, Indonesiaku. Hingga nanti tubuhku ada di dalamnya. Aku untuk Indonesia. Hai adik-adik, kalian lagi apa? Lagi main. Oh gitu. Kalian cinta gak Indonesia? Cinta. Oh kalau gitu kita bikin bendera merah putih yuk sebagai bentuk cinta kita kepada negara Indonesia. Ayo. Kakak bawa alat-alat buat kita bikin bendera merah putihnya. Yuk kita bikin. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak kan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Makna yang terkandung dalam video tersebut memiliki pesan moral sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu berteman tanpa memandang sama lain, bergotong royong, saling membantu, dan mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk cinta kita terhadap negeri Indonesia. Cinta tanah air Indonesia. Di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Kesenjangan merupakan suatu perbedaan, jurang pemisah, gap antara suatu golongan masyarakat dengan golongan masyarakat yang lainnya. Kesenjangan lebih sering digambarkan dengan ketidakadilan yang terjadi di lapisan masyarakat. Contoh kesenjangan yang terjadi di negeri kita tercinta ini adalah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dan luar biasanya, jika digambarkan atau dibandingkan antara si kaya dan si miskin adalah 4 orang terkaya di Indonesia berbanding dengan 100 juta warga termiskin. Sungguh jurang yang sangat dalam. Kalau kita tanya, boleh nggak ada orang kaya? Boleh nggak ada orang miskin? Tentu saja boleh, karena ini
dengan alasan kamar penuh, dengan alasan tidak ada ruangan untuk merawatnya. Ini sangat miris dan ini yang terjadi, dan ini adalah realita yang terjadi di negeri kita ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kita dapat saksikan bersama, yang sudah kita ketahui bersama, ketika orang-orang yang tak punya ini datang ke rumah sakit, bahkan dalam keadaan yang mungkin sekarat, tidak diterima dan ditolak karena alasan ekonomi. Lalu banyak di antara mereka yang meregang nyawa karena memang ditolak dan tidak dilayani. Ini adalah kondisi-kondisi, ini adalah permasalahan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat tidak manusiawi. Permasalahan yang kedua adalah dari akses pendidikan, di mana si kaya dengan sangat mudah mendapatkan akses pendidikan nomor satu di negeri ini, yang terbaik di negeri ini, bahkan dia bisa sekolah sampai ke luar negeri. Lalu apa yang terjadi dengan si miskin? Si miskin hanya dapat meratap sedih karena dia tidak dapat bersekolah. Bahkan untuk masuk sekolah dasar pun itu hanya menjadi angan-angan, menjadi mimpi yang tidak dapat diwujudkan. Hal ini dapat kita temukan di kota-kota besar, di mana banyak sekali anak-anak bangsa yang menjadi anak-anak jalanan, yang tidak dapat menyentuh bangku sekolah, yang tidak dapat menikmati masa-masa kecilnya yang harusnya ia lalui dengan bermain dan belajar. Dia harus habiskan waktu itu dengan menempuh kehidupan yang keras untuk membantu orang tuanya, untuk memikul beban ekonomi keluarga, menjadi pengamen, menjadi pemulung, bahkan menjadi pengemis di negaranya sendiri. Ini adalah permasalahan yang terus-terus terjadi dan sampai saat ini tidak dan belum bisa terselesaikan. Permasalahan yang ketiga adalah tentang hukum di Indonesia. Hukumnya sudah bagus, akan tetapi para pelaku hukumnya yang sering memanfaatkan hukum ini untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Bahkan banyak orang mengatakan hukum di Indonesia itu runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Buktinya apa? Ini terjadi ketika seorang nenek berusia 69 tahun yang mengambil 8 batang kayu, lalu dengan sangat teganya dijatuhi hukuman yang sangat berat dan tidak adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh si nenek ini. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang didapatkan oleh para koruptor, di mana para koruptor dapat berkeliaran dengan bebas. Mereka dibebaskan dengan syarat, bahkan setelah ditangkap pun, jika mereka dipenjara pun, mereka mendapatkan tempat yang layak seperti hotel. Ada AC-nya di sana, ada TV-nya di sana, ada akses internet untuk mereka mengakses dunia luar. Bahkan kejadian di negeri kita ini, ada koruptor yang dapat berlibur. Mereka juga ditempatkan secara terpisah di ruangan-ruangan khusus tanpa disatukan dengan narapidana yang lain. Ya, inilah permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri kita. Ini adalah potret
terjadi, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanyalah